Resep yang pertama, tahu telur bumbu Bali. Langsung aja kita buat. Siapkan 10 butir telur ayam. Telurnya ini udah aku cuci sebelumnya. Setelah semua telur dimasukkan, tambahkan air kalau bisa sampai telurnya tenggelam. Selanjutnya nyalakan api, rebus telur hingga matang. Menunggu telur matang, kita siapkan bahan pelengkapnya. Panaskan minyak goreng secukupnya, lalu masukkan tahu yang udah dipotong segitiga. Ini aku gunakan 5 potong tahu, satu potongnya seharga 1000, jadi ini aku gunakan 5000. Setelah agak kering baru dibalik. Tahunya ini mau digoreng matang boleh, mau digoreng setengah matang juga boleh. Menunggu tahunya matang, kita angkat dulu telurnya. Telurnya ini aku rebus selama 10 menit, lalu matikan api dan kita angkat. Siapkan air dingin, ini aku pakai air biasa, lalu masukkan telur yang udah direbus tadi ke dalam air. Direndam selama 5 menit lalu dikupas. Lanjut kita ke tahu, dan tahunya ini udah matang, lalu angkat dan tiriskan. Sebenarnya menunggu tahu matang tadi aku udah kupas telurnya, jadi begitu tahu matang telurnya udah terkupas semua. Lalu sisa minyak menggoreng tahu kita gunakan untuk menggoreng telur. Goreng telur hingga berkulit, jangan lupa dibolak-balik. Kalau mau telurnya ini hasilnya bagus, sebaiknya minyaknya dikasih yang banyak, terus ditunggu hingga panas. Kalau sudah panas baru dimasukkan, jadi nggak perlu terlalu dibolak-balik, dia sudah akan berkulit merata. Setelah berkulit seperti ini, lalu angkat dan tiriskan. Lanjut kita siapkan bumbunya. Ini aku gunakan 3 siung bawang putih, 1 genggam bawang merah, 10 biji cabai merah keriting, 20 biji cabai rawit, dan sedikit jahe. Supaya masaknya lebih cepat, bumbunya ini akan aku blender saja. Siapkan blender lalu masukkan bumbunya tadi. Sebelumnya cabenya ini aku potong-potong dan bawang putihnya juga aku potong, karena bawang merahnya kecil-kecil jadi nggak aku potong. Selanjutnya tambahkan sedikit air, lalu blender bumbu hingga halus. Kalau nggak suka bumbu yang di blender, bumbunya boleh diulek manual. Kalau aku sih lebih suka di blender karena akan membuat masaknya lebih cepat dan nggak ribet. Setelah bumbu halus lalu kita buka, panaskan minyak goreng secukupnya, lalu masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi. Tambahkan 2 cm lengkuas yang udah digeprek, 2 lembar daun salam, 5 lembar daun jeruk purut. Tumis bumbu hingga benar-benar matang supaya enggak langu. Untuk yang baru menemukan channel ini dan suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Setelah bumbu benar-benar matang, tambahkan 200 ml air. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh micin. Kalau nggak suka micin boleh di skip. Selanjutnya aduk dulu sebentar. Lalu masukkan telur, masukkan juga tahu, aduk kembali. Lanjut tambahkan kecap manis secukupnya, aduk hingga semuanya tercampur merata. Lalu masak hingga air agak menyusut. Setelah air menyusut, tahu telur bumbu Bali udah jadi, lalu matikan api. Siapkan mangkok, pindahkan telur tahu bumbu Bali ke dalam mangkok.
Tahu telur bumbu Bali ini enak dipakai untuk makan siang ataupun untuk makan malam. Supaya rasanya lebih enak, jangan lupa taburi dengan bawang goreng. Tahu telur bumbu Bali sudah siap untuk dinikmati. Resep yang kedua, sop gambas wortel bakso. Langsung aja kita buat. Ini aku gunakan 3 biji wortel ukuran sedang. Lalu wortelnya diiris tipis bulat, misalkan mau dibentuk bunga juga boleh, atau mungkin mau dipotong kotak juga boleh. Untuk potongannya bisa disesuaikan dengan selera, karena aku nggak mau ribet, jadi ya udah aku potong kayak gini aja. Setelah semua wortel dipotong, selanjutnya kita sisihkan dulu. Lalu ini aku gunakan 1 biji gambas, atau bisa juga disebut onyong. Gambasnya ini aku kupas bersih. Biasanya kan kalau kupas kan disisakan sedikit, tapi aku maunya dikupas bersih seperti ini, lalu dipotong bulat. Setelah gambas dipotong semua, lalu kita sisihkan. Selanjutnya ini aku gunakan sedikit kubis. Kubisnya dipotong-potong, untuk potongannya bisa disesuaikan dengan selera ya bun. Setelah kubis dipotong semua, lalu kita sisihkan dulu. Dan ini aku gunakan 5 biji bakso sapi. Kalau nggak ada boleh diganti bakso ikan. Selanjutnya baksonya ini diiris bulat juga. Satunya ini aku belah menjadi 4. Setelah bakso diiris lalu kita sisihkan. Sekarang kita lanjut untuk bumbunya. Ini aku gunakan 2 siung bawang putih diiris tipis. Lalu 3 siung bawang merah diiris tipis juga. Kalau masak sop gambas itu aku bumbunya nggak mau ribet-ribet ya. Bumbunya ini cuma aku kasih bawang merah dan bawang putih. Setelah diiris semua lalu kita sisihkan. Panaskan sedikit minyak goreng. Selanjutnya tumis bawang merah dan bawang putih hingga layu dan aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putih layu, aroma harumnya juga udah keluar. Selanjutnya tambahkan 700 ml air. Selanjutnya masukkan wortel. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh merica bubuk. Kalau suka boleh ditambah gula, boleh ditambah micin. Selanjutnya diaduk dan masak hingga wortelnya empuk. Setelah mendidih kira-kira 5 menit, lalu kita cek wortelnya apakah udah empuk, dan ini wortelnya udah empuk. Selanjutnya masukkan gambas, lalu masukkan kubis, masukkan juga bakso. Tambahkan 1 batang daun seledri yang udah diiris. Masukkan juga soun. Ini aku gunakan 1/4 dari 1 biji ukuran kecil. Kalau mau sounnya banyak, sounnya boleh ditambah ya. Lalu kita rebus hingga sounnya empuk dan semuanya matang. Kalau ada boleh ditambah daun bawang. Berhubung aku nggak ada, jadi aku pakai seadanya aja. Merebus gambas atau oyongnya ini nggak perlu lama. Kita rebus selama 2 menit aja, dia udah empuk dan udah matang. Untuk yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Setelah mendidih merata selama 2 menit, sop gambas bakso udah jadi. Lalu kita tuangkan ke mangkok. Beneran ini enak, seger, apalagi dimakan di saat cuaca panas seperti ini. Supaya lebih enak, jangan lupa taburi dengan bawang goreng. Sop gambas bakso sudah siap untuk dinikmati. Resep yang ketiga, tumis bakso telur 3 saus. Siapkan 10 biji bakso sapi, kalau nggak ada boleh diganti bakso ayam.
lalu diiris tipis. Ini satu bijinya aku jadikan 4 bagian. Setelah semua bakso dipotong, lalu sisihkan, pindahkan ke dalam mangkok. Lanjut kita siapkan bumbunya. Ini aku gunakan 5 siung bawang merah. Bawang merahnya diiris tipis. Semua bumbunya diiris aja supaya masaknya lebih cepat dan praktis. Setelah bawang merah diiris semua, lalu sisihkan. Lanjut, ini aku gunakan 2 siung bawang putih, diiris tipis juga ya. Ini aku gunakan separuh bawang bombay, diiris memanjang. Satu biji cabai merah besar dipotong serong. Supaya rasanya ada pedes-pedesnya, ini aku tambahkan 5 biji cabai rawit dipotong serong. Satu batang daun bawang pre dipotong juga. Semua bumbunya udah siap. Selanjutnya kita akan mulai memasak. Panaskan minyak goreng secukupnya. Masukkan dahulu bawang merah dan bawang putih. Tumis hingga layu dan aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putih layu, aroma harumnya juga udah keluar. Lalu sisihkan ke pinggir, masukkan 2 butir telur ayam. Aduk hingga menjadi telur orek. Setelah menjadi telur orek, selanjutnya masukkan bakso. Masukkan juga bumbu pelengkapnya tadi seperti bawang bombay, cabai rawit, cabai merah, dan juga bawang pre. Digongsreng sebentar. Tambahkan 100 ml air. Lalu tambahkan juga 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh merica bubuk, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap manis, 2 sendok makan saus tomat. Kalau nggak ada saus tomat, boleh diganti saus sambal. Aduk dan masak hingga air menyusut dan bumbunya meresap. Untuk yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Setelah kuah menyusut, tumis bakso telur 3 saus udah jadi. Lalu matikan api. Siapkan piring, tuang, tumis bakso telur 3 saus ke atas piring. Dari aromanya ini enak banget. Tinggal ambil nasi anget, udah pasti akan lahap makan. Dan anak-anak juga pasti akan suka. Kalau untuk anak-anak sebaiknya cabai rawitnya di skip ya, supaya enggak pedes. Resep yang keempat, sosis bakso asam manis. Yuk langsung aja kita buat. Ini aku punya bakso sapi sekitar 10 biji ukuran kecil, lalu dibelah, tapi jangan sampai putus ya, cuma sebagian aja sampai ke tengah. Setelah baksonya dibelah semua, lalu kita sisihkan dulu. Lanjut, ini aku pakai 2 biji sosis ukuran besar. Kalau ukuran kecil ya paling pakai 4, atau untuk banyak dan sedikitnya bisa disesuaikan dengan selera.
lalu dipotong. Ini satu bijinya aku jadikan 8. Setelah sosis dipotong semua, lalu dibelah seperti bakso tadi sampai ke tengah ya, tapi jangan sampai putus. Setelah sosis dibelah semua, lalu kita sisihkan. Ini aku pindahkan ke mangkok. Lanjut, kita siapkan bumbu pelengkapnya. Ini aku gunakan 2 siung bawang putih. Bawang putihnya ini akan dicincang halus. Sebelum dicincang, dikeprek dulu supaya lebih gampang untuk mencincangnya. Setelah bawang putih dicincang halus, lalu sisihkan. Lanjut, ini aku gunakan separuh bawang bombay diiris panjang. Satu biji cabai merah besar diiris serong. Supaya rasanya lebih pedas, ini aku tambahkan 5 biji cabai rawit. Kalau nggak suka pedas, cabai rawitnya boleh di skip. Cabai rawitnya dipotong bulat, kalau mau dipotong serong juga boleh. Ini aku gunakan 1 batang daun bawang pre. Lalu dipotong, boleh dipotong bulat, boleh dipotong serong. Bisa disesuaikan ya Bun untuk potongannya. Nah, ini bumbunya udah siap. Lanjut, sekarang kita akan mulai memasak. Panaskan minyak goreng secukupnya. Masukkan bawang putih cincang. Tumis hingga bawang putih ini layu dan aromanya harum. Setelah bawang putih layu dan aroma harumnya udah keluar, masukkan bawang bombay, tumis kembali hingga bawang bombaynya layu. Setelah bawang bombay layu, masukkan cabai, digongsreng-gongsreng kembali. Lanjut, masukkan sosis, masukkan bakso. Digongsreng-gongsreng lagi. Tambahkan 100 ml air. Lanjut, tambahkan 1 sendok makan kecap manis, 2 sendok makan saus tomat, boleh diganti saus sambal, 1 sendok makan saus tiram, dan 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Lalu diaduk. Karena kaldu bubuk dan saus tiramnya udah asin, jadi ini enggak aku tambahkan garam ya. Nanti dicek rasa, kalau kurang asin baru ditambah garam. Kayaknya kurang asin, jadi aku tambahkan 1/4 sendok teh garam. Aduk dan masak hingga kuah agak menyusut ya. Kalau mau kental, boleh ditambahkan tepung maizena yang dilarutkan dengan air, tapi karena aku nggak suka yang kental, jadi nggak aku kasih tepung maizena. Setelah airnya menyusut, sudah tinggal sedikit seperti ini. Asam manis bakso sosis sudah matang, lalu matikan apinya. Siapkan piring, tuang bakso dan sosis asam manis ini ke atas piring. Aromanya ini enak banget. Ini udah enak dimakan sama nasi dan nggak perlu lauk lagi.
Lanjut taburi dengan daun bawang. Bakso sosis asam manis udah siap untuk dinikmati. Resep yang kelima, sayur bobor daun singkong. Ini aku punya daun singkong, habis ngambil di kebun. Daun singkong ini jenisnya yang kecil-kecil seperti ini. Jenis daunnya kecil seperti ini paling enak dimasak dari jenis daun singkong yang lainnya. Yang aku tahu sih ada 3 jenis daun singkong. Lalu didihkan air secukupnya, masukkan daun singkong yang udah dicuci bersih. Supaya hasilnya lebih bagus, warnanya tetap hijau, sebaiknya tunggu airnya hingga benar-benar mendidih, baru dimasukkan daun singkong. Jangan lupa tambahkan garam. Ini aku tambahkan sekitar 1 sendok teh garam. Aduk kembali, merebusnya daun singkong ini tenggelam ke air dan gak perlu ditutup. Ini daun singkongnya aku bolak-balik seperti ini supaya bisa matang merata. Rebus daun singkong ini menggunakan api yang besar. Menunggu daun singkongnya ini empuk dan matang, sebaiknya kita siapkan dulu bumbunya. Supaya masaknya lebih cepat, bumbunya akan aku blender saja. Ini aku gunakan 8 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 10 biji cabai rawit, setengah sendok teh ketumbar bubuk, 50 ml air. Selanjutnya bumbunya ini dihaluskan. Kalau kalian nggak suka bumbu yang dihaluskan menggunakan blender, bumbunya boleh diulek ataupun ditumbuk juga boleh. Blender bumbu hingga benar-benar halus. Setelah bumbu halus, lalu matikan dan buka. Lanjut kita kembali lagi ke daun singkong. Nah, kita cek dulu daun singkongnya apakah udah empuk. Dan ternyata daun singkong ini udah empuk dan matang. Siapkan air secukupnya, air biasa ya. Lalu angkat daun singkong, masukkan ke dalam air. Setelah direbus, dicuci kembali. Biasanya aku mencucinya 2 hingga 3 kali. Setelah dicuci lalu diperas. Setelah diperas baru dipotong-potong. Untuk potongannya bisa disesuaikan selera ya, supaya enggak panjang-panjang dan makannya nanti lebih mudah saat menjadi sayur. Setelah daun singkong dipotong semua, selanjutnya sisihkan, panaskan minyak goreng sedikit, masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi, tambahkan 2 lembar daun salam, 2 cm lengkuas, 1/4 sendok teh kunyit bubuk karena persediaan kunyit segarku udah habis, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk. Gongsreng-gongsreng dan tumis hingga bumbu benar-benar matang. Menumis bumbunya harus benar-benar matang ya bun, supaya rasanya enggak langu. Karena ini bumbunya di blender, jadi menumisnya agak lama hingga airnya benar-benar habis. Setelah bumbu benar-benar matang, masukkan 200 ml santan encer. Kalau nggak ada santan encer, boleh diganti air. Lalu masukkan daun singkong yang udah dipotong-potong tadi. Aku tadi membuat santannya dengan cara kelapanya di blender. Jadi ada santan kental dan santan encernya. Setelah tercampur merata, selanjutnya masukkan santan kental. Lalu masak hingga mendidih merata. Kita tes rasa dulu. Menurut aku ini rasanya udah enak, udah pas. Rasa bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau suka boleh ditambah micin, boleh ditambah gula. Nah, daun singkong ini kan sejenis sayur yang bisa mengenyangkan. Walaupun tanpa nasi, maka daun singkong pun juga bisa kenyang. Setelah mendidih merata seperti ini, lalu matikan apinya. Bobor daun singkong paling enak dimakan sama nasi dan lauknya pakai ikan asin. Beneran, ini enak banget. Jangan lupa dicoba ya. Resep ke-6, garang asam ayam. Yuk langsung aja kita buat. Ini aku gunakan 300 gram. Aku pakai ayam kampung dan ayamnya ini udah aku potong kecil-kecil dan juga udah aku cuci bersih. Selanjutnya ayamnya ini kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan bumbunya. Bumbunya juga gampang, nggak perlu ribet, cuma diiris aja. Ini aku gunakan 5 siung bawang merah. Bawang merahnya diiris tipis.
Kalau suka masak, bawang merahnya banyak, bawang merahnya ini boleh ditambah ya. Tapi kalau aku sih maunya sedang aja, nggak terlalu banyak dan juga nggak terlalu sedikit. Cuma aku gunakan 5 siung bawang merah untuk 300 gram daging ayam. Selanjutnya kita sisihkan. Lalu ini aku tambahkan 2 siung bawang putih. Bawang putihnya juga diiris tipis. Setelah bawang putih diiris, kita campurkan ke bawang merah. Selanjutnya aku tambahkan 1 buah tomat merah. Kalau ada boleh dikasih lebih ya. Berhubung aku punyanya cuma 1, jadi aku kasih 1 aja. Kalau ada tomat hijau juga boleh ditambah dengan tomat hijau. Selanjutnya tomatnya dipotong seperti ini. Lalu 20 biji cabai rawit. Kalau suka pedas, cabai rawitnya boleh diiris. Karena aku nggak suka pedas, jadi cabai rawitnya akan aku utuhkan saja. Didihkan air secukupnya, lalu masukkan ayam yang udah dipotong dan dicuci bersih. Tambahkan 2 lembar daun salam, 2 cm lengkuas. Lalu masukkan bawang merah dan bawang putih yang udah diiris tadi. Lanjut tambahkan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk. Aduk dan masak hingga mendidih. Oh iya, untuk tingkat keasinannya bisa disesuaikan dengan selera ya bun, karena aku nggak suka terlalu asin, jadi cuma aku kasih sedikit garam. Tapi kalau yang suka asin, garamnya boleh ditambah. Untuk kuahnya juga bisa disesuaikan. Kalau mau kuah banyak, airnya boleh ditambah. Biasanya garang asam kan identik dengan daun pisang. Berhubung aku lagi males ambil daun pisang, jadi garang asam kali ini tanpa dibungkus daun pisang. Lalu tutup dan kecilkan api. Masak selama 40 menit. Karena ayamnya ini masih muda, jadi masaknya nggak perlu terlalu lama. Jangan lupa sesekali diaduk ya. Walaupun tanpa dibungkus daun pisang, garam asam ini tetap enak kok. Kalian boleh cobain di rumah masak garam asam seperti aku ini. Setelah 40 menit, lalu kita buka dan kita lihat apakah ayamnya ini udah empuk. Dan kayaknya ayamnya ini udah empuk. Kalau masak garang asam seperti ini, paling enak menggunakan ayam yang masih muda. Jadi masih ada manis-manisnya dan gurih. Nah, selanjutnya masukkan tomat yang udah dipotong tadi, cabai utuh, lalu tambahkan asam jawa. Kalau suka pedas, cabai rawitnya ini boleh diulek ataupun diiris. Berhubung aku nggak suka pedas, jadi cabai rawitnya cuma aku utuhkan saja. Lalu kita masak hingga cabai dan tomatnya layu. Jangan lupa koreksi rasa ya, kalau kurang apa-apa boleh ditambah, dan rasa bisa disesuaikan dengan selera. Supaya rasanya lebih enak, ini aku tambahkan sedikit gula merah, aku pakai gula aren. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir atau gula merah jenis lainnya. Setelah ditambah gula merah, kita koreksi rasa lagi. Dan menurut aku rasanya ini udah pas, udah enak, asinnya, gurihnya, segernya udah pas. Setelah mendidih merata, tomat, cabai udah layu, lalu matikan api. Siapkan mangkok, tuang ke dalam mangkok. Garang asam ayam ini enak dimakan kayak gini aja atau mau dimakan sama nasi juga enak. Garang asam ayam tanpa santan sudah siap untuk dinikmati. Asli ini seger banget. Dari aromanya ini rasanya enak banget. Kalian boleh cobain resep ini di rumah ya. Resep yang ketujuh. Kali ini aku akan membuat kare ayam kampung. Yuk disimak videonya, langsung aja. Ini aku gunakan sekitar 1 ekor ayam kampung. Kemarin aku potongnya 2, dan yang bagian tulang-tulang udah aku masak dahulu. Dan ini tinggal bagian daging aja, sekitar paha dan dada. Jadi ini kira-kira ya 1 ekor. Selanjutnya kita sisihkan dulu. Untuk bumbunya ini aku gunakan 10 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 30 biji cabai rawit, ada jahe, ketumbar bubuk, merica bubuk. Untuk bumbu lempar ada daun salam, daun serai, lengkuas, dan daun jeruk. Selanjutnya bumbunya ini akan aku haluskan. Supaya lebih cepat masaknya, bumbunya akan aku blender aja. Untuk yang tidak suka bumbu di blender, bumbunya boleh diulek, boleh ditumbuk secara manual.
Masukkan semua bumbu kecuali bumbu lemparnya ya. Selanjutnya tambahkan sedikit minyak atau boleh juga menggunakan air. Nah, ini tadi bumbu lemparnya kita sisihkan ya. Selanjutnya bumbunya di blender hingga halus. Setelah bumbu halus, lalu kita matikan blender dan dibuka. Selanjutnya siapkan panci, tuang bumbu yang udah dihaluskan tadi ke dalam panci. Lanjut tambahkan sedikit minyak goreng, lalu tambahkan juga bumbu lempar seperti daun jeruk purut, daun salam, lengkuas, daun serai yang udah digeprek, kunyit bubuk instan setengah sendok teh karena persediaan kunyitku lagi habis, jadi kali ini aku pakai yang instan aja. Selanjutnya tumis bumbu hingga wangi dan aromanya harum, pokoknya sampai menyengat ke hidung. Kalau udah menyengat ke hidung berarti bumbu ini udah matang. Supaya saya lebih bersemangat untuk membuat konten, saya minta dukungannya ya untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Aku sukanya kalau menumis bumbu nggak terlalu banyak minyak begini, tapi kalau yang suka numis bumbu banyak minyak, minyaknya boleh ditambah. Setelah bumbu benar-benar matang, masukkan ayam, tapi ayam ini udah cuci bersih loh ya. Selanjutnya diaduk dulu sebentar. Karena tadi aku bikin santannya kelapa yang di blender, jadi ada santan encernya. Ini santan encer sekitar 200 ml, lalu tambahkan 500 ml air. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, lalu sedikit gula jawa. Aku pakai gula aren. Kalau nggak ada gula aren boleh diganti gula merah lainnya, atau mungkin mau pakai gula pasir juga boleh. Lalu diaduk dulu sebentar. Setelah tercampur merata lalu kita tutup dan masak hingga ayam empuk dan kuah menyusut. Lalu kita tutup dan kita tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih sesekali diaduk ya. Dan setelah itu ditutup rapat, lalu kecilkan api. Masak ayam seperti ini akan membuat kuahnya lebih gurih, ayamnya juga lebih lembut. Lalu dimasak kurang lebih selama 40 menit aja karena ayam kampungnya ini masih ayam muda. Setelah 40 menit lalu kita cek apakah ayamnya ini udah empuk. Nah, ini kayaknya ayamnya udah empuk dan kuahnya juga udah menyusut. Selanjutnya tambahkan santan kental. Ini aku gunakan sekitar 300 ml santan kental. Kalau suka kuah, santannya boleh ditambah. Lalu masukkan juga cabai rawit utuh. Kalau misalkan sayurnya kurang pedas, jadi cabai rawitnya ini bisa dikeletus dan rasanya akan menjadi pedas. Jangan lupa koreksi rasa, kalau kurang apa-apa boleh ditambah. Menurut aku ini rasanya udah pas, udah enak. Dan rasa bisa disesuaikan dengan selera. Setelah mendidih merata, berarti kare ayam kampung ini udah matang, lalu matikan api. Supaya rasanya lebih enak, jangan lupa tambahkan bawang goreng. Aromanya ini enak banget loh. Siapkan mangkok, tuang kare ayam kampung ini ke dalam mangkok. Nah, itu tadi 7 resep masakan harian dan semuanya enak. Mungkin salah satunya bisa menjadi makanan favorit Anda atau justru 7-7-nya. Terima kasih telah menonton. Bye bye.